Pemirsa, nelayan asing makin berani menjarah ikan di laut Indonesia. Hanya dalam seminggu, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali menangkap kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di Laut Natuna. Aksi kapal Bakamla RI Indonesia Coast Guard KN Pulau Dana 323 di bawah pimpinan Komandan Kapal Letkol Bakamla Hananto Widi terjadi saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara. Sekitar pukul 11 hari Minggu pagi, KN Pulau Dana 323 melakukan kontak dengan sebuah kapal ikan berbendera Vietnam. Saat mengetahui akan diperiksa, kapal Vietnam tersebut menambah kecepatan berusaha menjauh. Selain itu, kapal ikan asing tersebut juga melepaskan jaring ikan berwarna hitam guna menghilangkan barang bukti dan membakar ban di buritan. Kapal nelayan Vietnam juga bermanuver zigzag dan membahayakan kapal-kapal lain. Menghadapi hal ini, Komandan KN Pulau Dana 323 memerintahkan satu tim untuk melumpuhkan dan memberikan tembakan peringatan dan merapat pada lambung kiri kapal ikan serta mematikan mesin kapal. Selanjutnya tim mengamankan kapal dan anak buah kapal serta barang bukti 2 ton ikan untuk selanjutnya dibawa ke pelabuhan Selat Lampa, Natuna. Penangkapan ini menambah panjang daftar nelayan asing yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Lima hari lalu, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak tegas kapal berbendera Vietnam yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Selanjutnya, petugas bahkan melompat ke kapal untuk melumpuhkan para ABK tersebut. 2 buah kapal asing berbendera Vietnam ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan karena mencuri ikan di perairan Natuna, wilayah Indonesia. Penangkapan kedua kapal ini berlangsung cukup lama karena kapal berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Petugas pun harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju kapal yang terus berjalan. Kapal akhirnya bisa dihentikan dan ditangkap setelah petugas melompat ke dalam kapal dan melumpuhkan para ABK. Kapal dan ABK kemudian digiring ke dermaga di stasiun PSDKP Pontianak untuk menjalani proses hukum. ABK yang ditangkap 18 orang warga negara Vietnam dan 4 ABK warga negara Kamboja. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, saat ini pelaku pencuri ikan lebih berani karena berani melawan bahkan hingga menabrakkan kapalnya ke kapal petugas. Wah, ini menangkapnya juga tidak mudah. Kenapa? Karena mereka pada saat ketahuan mereka menangkap memencet gasnya diberi pemberat sehingga lajunya semakin kencang, kemudinya diberi tali sehingga mereka lari di geladak sehingga kapal ini tidak bisa berhenti. Jadi susah untuk melakukan mereka nangkap selain harus loncat ke dalam kapal. Aksi loncat yang dilakukan oleh ABK itu saya pikir aksi yang patut kita apresiasi. Kenapa? Keberanian ini muncul tanpa kita awasi di laut loh, Mbak, bayangkan. Dan ini semakin kesini anak-anak kita semakin berani dan alhamdulillah dari semangat mereka sudah 66 kapal kita tangkap sampai saat ini. Iya, Pak Menteri, artinya dari puluhan kapal ini selalu melakukan modus yang sama dan juga melakukan perlawanan? Sebagian besar sekarang melakukan perlawanan. Ada yang memang bisa ditangkap begitu saja. Tapi ada juga yang melawan dan akhirnya pernah kita kejar, terjadi manuver, akhirnya tertabrak, ada satu kapal yang terpaksa tenggelam. Kita tenggelamkan ya, karena mereka bagi kita kan kita menjaga ikutin aturan kan, pakai prosedur HAM dan sebagainya. Tapi kalau sudah lari kan kita kejar, cuma memang kita masih kurang persenjataan, Pak. Kita perlu penguatan dan kami sudah melakukan prosedur kepada kepada Menhan, koordinasi sama Menhan. Kami juga sudah koordinasi sama Menko, melaporkan ke Menko dan insya Allah ke depan penguatan terhadap persenjataan di kapal-kapal pengawas kami juga ada. Baik, Pak Menteri, dari analisa KKP sendiri, apa yang kemudian menyebabkan para
nelayan asing ini semakin berani sekarang untuk mencuri ikan di perairan kita? Iya, di zona ekonomi eksklusif kita ini kan kosong. Nelayan kita itu nggak banyak yang ada di sana. Laut kita ini besar, ZEE kita ini kosong. Jadi harusnya kan kita isi banyak gitu loh. Nah, untuk ke sana itu kan kapal yang ada itu nggak bisa kapal hanya 40 GT, 30 GT. Harus di atas 150, 200. Nah, kita baru sampai 150 GT maksimal. Nah, kapal-kapal kita ini ke depannya harus mulai mengisi laut zona ekonomi eksklusif kita supaya tidak dimanfaatkan oleh nelayan asing. Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bertindak tegas kepada pelaku pencuri ikan, bahkan hingga menenggelamkan kapal mereka. Sangat tegas dalam hal ini, bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki. Sudah 50 kapal ikan asing ilegal berbagai bendera berhasil dibekuk dari 3 perairan, yaitu di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka. Tim TV One mengabarkan.